Aku duduk di tepi meja kerjaku, menatap layar yang memantulkan wajahku sendiri lelah, namun terus menuntut diri untuk bergerak. Di era ini, kita hidup dalam irama yang tak pernah berhenti. Setiap jam, setiap menit, seolah ada tekanan tak terlihat yang mengatakan bahwa kita harus lebih cepat, lebih pintar, lebih sukses. Produktivitas bukan lagi pilihan, ia menjadi ukuran nilai diri, tolok ukur keberhasilan yang menuntut pengorbanan tanpa ampun. Aku merasa letih, tapi tak ingin berhenti. Seolah berhenti adalah tanda kelemahan, padahal mungkin justru berhenti adalah tanda keberanian terbesar. Dalam kesunyian malam yang dipenuhi notifikasi dan deadline, aku mulai menyadari sesuatu yang sederhana, namun sering terlupakan, bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian, melainkan tentang keberadaan. Bahwa membiarkan diri beristirahat bukanlah kemunduran, melainkan langkah kecil menuju keseimbangan. Aku belajar, meski lambat, bahwa percaya pada hari esok bukan berarti menuntut kesempurnaan hari ini. Percaya pada besok berarti memberi ruang bagi tubuh dan jiwa untuk pulih, memberi waktu bagi pikiran untuk bernapas, dan memberi kesempatan pada hati untuk menenangkan kegelisahan yang terus-menerus. Kelelahan ini nyata, dan aku tidak boleh menutup mata terhadapnya. Namun di tengah rasa letih yang mendera, aku juga menemukan secercah harapan. Harapan itu hadir dalam senyuman rekan yang memahami, dalam kata-kata dorongan yang muncul tiba-tiba, dalam keputusan sederhana untuk menunda pekerjaan demi tidur lebih awal. Harapan itu lahir dari keberanian untuk berkata pada diri sendiri, "Aku cukup, aku manusia, bukan mesin." Disinilah aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk terus maju tanpa henti, melainkan kemampuan untuk tetap bangkit, meski tubuh dan pikiran menuntut jeda. Besok, aku percaya akan lebih baik. Tidak karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena aku telah belajar memberi ruang bagi diriku sendiri untuk pulih, untuk merasa, untuk hidup sepenuhnya. Percaya pada besok adalah pilihan sadar untuk menempatkan kesejahteraan di atas tekanan tanpa batas, untuk memilih keberanian dalam kelembutan, dan untuk memahami bahwa produktivitas sejati bukan sekadar angka dan capaian, melainkan kemampuan untuk menjaga diri tetap utuh di tengah arus dunia yang tiada henti. Besok, aku akan bangun, bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk merasakan hidup dengan penuh arti, dengan hati yang lebih ringan, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil menuju keseimbangan adalah langkah menuju hari yang lebih baik. Aku duduk sendiri di kamar yang sunyi, dikelilingi oleh kesunyian yang terasa begitu nyata. Meskipun dunia di luar sana terus bergerak tanpa henti, setiap notifikasi, setiap pesan, seolah menuntutku untuk tetap terlihat kuat, tetap tersenyum, tetap bergerak. Namun di dalam diriku, ada kegelisahan yang tak terdengar, kecemasan yang merayap tanpa permisi, dan rasa takut yang seringkali tidak punya nama. Aku tahu aku tidak sendiri generasi muda di zaman ini. Hidup dalam tekanan yang tampak tak kasat mata. Tekanan untuk selalu produktif, selalu kompetitif, selalu normal di mata orang lain. Namun, apa itu normal? Apakah normal berarti tersenyum ketika hati terasa hancur? Apakah normal berarti menelan rasa sakit sendiri tanpa pernah mengekspresikannya? Krisis mental bukan lagi isu tersembunyi. Ia adalah bagian dari realitas modern. Depresi, cemas, overthinking. Kata-kata itu muncul di layar media sosial, di artikel berita, bahkan di percakapan teman. Namun, meskipun kenyataannya menakutkan, aku percaya bahwa ada cahaya yang menanti di ujung lorong gelap ini. Cahaya itu bukan berupa solusi instan, bukan berupa kata-kata manis tanpa makna, melainkan berupa keberanian untuk mengakui rasa sakit, untuk membuka diri, dan untuk mencari bantuan. Percaya pada hari esok berarti menerima bahwa hari ini mungkin berat, tetapi esok adalah kesempatan untuk mencoba lagi, untuk berdiri meski tangan gemetar, dan untuk mengingatkan diri sendiri bahwa aku lebih dari rasa cemas ini. Aku belajar bahwa berbicara adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ketika aku mulai membagi bebanku dengan orang lain, aku menemukan simpati, pemahaman, dan terkadang keberanian yang sama di dalam diri mereka. Ternyata, rasa sakit yang kubawa bukan hanya milikku. Itu adalah cerminan dari tekanan zaman modern yang menimpa banyak orang. Dan dari itu,
aku menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Bahwa kita tidak harus menghadapi kegelapan sendirian. Ada jaringan manusia yang mau mendengar. Ada komunitas yang peduli. Dan ada kesempatan bagi setiap hati yang lelah untuk bernapas sejenak. Besok, aku percaya akan lebih baik. Tidak karena rasa sakit akan hilang begitu saja, tetapi karena aku mulai memahami bahwa harapan lahir dari kesadaran, dari empati, dan dari keberanian untuk tetap hidup. Meski setiap hari terasa menantang, aku akan bangun. Bukan hanya untuk menahan diri dari rasa sakit, tetapi untuk menemukan secercah cahaya-cahaya yang mengingatkan bahwa di tengah krisis mental, ada jalan untuk pulih, ada alasan untuk tersenyum, dan ada keyakinan bahwa hari esok membawa kemungkinan baru. Aku percaya, dalam ketidakpastian ini, besok bisa menjadi hari di mana aku belajar menerima diriku sepenuhnya, dengan segala kelemahan dan kekuatanku, dan menemukan bahwa hidup, meski berat, tetap pantas untuk dijalani. Aku menatap jalanan kota dari balik jendela apartemenku yang tinggi, melihat kehidupan berjalan dengan ritme yang tak selalu adil. Di bawah, orang-orang berjuang untuk sesuap nasi, untuk peluang yang seringkali tampak dijauhkan oleh sistem yang tak seimbang. Di dunia modern ini, kesenjangan sosial dan ekonomi bukan lagi hal yang tersembunyi. Ia terlihat jelas di wajah-wajah yang lelah, di rumah-rumah yang rapuh, di gedung-gedung megah yang menjadi simbol kemewahan yang tak bisa dijangkau oleh sebagian besar orang. Seringkali, aku merasa kecil, tidak mampu mengubah apapun. Namun di tengah rasa putus asa itu, aku menyadari bahwa optimisme bukan soal menutup mata terhadap ketidakadilan, melainkan tentang memilih untuk percaya bahwa perubahan, sekecil apapun, adalah mungkin. Optimisme di era kesenjangan sosial berarti menemukan tindakan yang memberi makna meski tampaknya tak berdaya. Aku melihat para relawan yang menyusuri lorong-lorong sempit untuk memberi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Komunitas yang menyalurkan pendidikan bagi anak-anak di daerah miskin. Bahkan tetangga yang saling berbagi dalam kesederhanaan. Mereka tidak menunggu dunia berubah. Mereka memilih menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Disinilah aku belajar bahwa keyakinan pada hari esok lahir dari aksi, bukan sekadar kata-kata. Bahwa percaya pada besok yang lebih baik berarti berani mengambil langkah, walau kecil, untuk menorehkan kebaikan di tengah ketidakadilan yang ada. Aku juga menyadari, optimisme bukan berarti meniadakan rasa sakit atau kemarahan atas ketidaksetaraan. Justru, kesadaran itu membuatku lebih berempati, lebih mampu memahami bahwa setiap perjuangan manusia adalah penting. Aku belajar menghargai suara-suara yang sering tak terdengar, dan menyadari bahwa perubahan sosial tidak selalu datang secara dramatis, tetapi melalui keberlanjutan, kolaborasi, dan kesabaran yang tak terlihat. Setiap sumbangan, setiap kata dorongan, setiap usaha untuk membuka kesempatan bagi yang kurang beruntung adalah benih harapan yang kelak akan tumbuh menjadi pohon perubahan. Besok, aku percaya, akan lebih baik. Tidak karena sistem akan berubah dalam semalam, tetapi karena ada kemungkinan untuk membentuk dunia yang lebih adil, sedikit demi sedikit. Melalui pilihan-pilihan sadar yang kita buat hari ini, aku akan bangun. Bukan hanya untuk mengejar kepentingan pribadi, tetapi untuk menumbuhkan solidaritas, untuk menegakkan keadilan kecil yang memberi makna, dan untuk percaya bahwa meski dunia ini tidak sempurna, ada ruang bagi kebaikan untuk tumbuh. Keyakinanku pada hari esok lahir dari keberanian untuk melihat kenyataan dengan mata terbuka, tetapi tetap membawa hati yang percaya bahwa setiap langkah menuju kesetaraan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Aku duduk termenung di depan layar ponselku, memperhatikan deretan notifikasi yang masuk tanpa henti. Pesan-pesan singkat, emoji, dan like menjadi bahasa utama di dunia modern ini. Dunia di mana hubungan manusia sering diringkas menjadi angka dan simbol. Di zaman digital, cinta tampak begitu mudah dijangkau, namun sekaligus rapuh. Keintiman digantikan oleh tampilan sempurna, kedekatan seringkali terasa dangkal, dan komunikasi yang nyata tersamar di balik layar kaca. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta sejati masih mungkin hadir di tengah algoritma yang menentukan siapa yang kita lihat, siapa yang kita temui, dan bagaimana kita mengekspresikan perasaan? Namun di tengah rasa skeptis itu, aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Keaslian tidak hilang hanya karena dunia berubah. Ia masih ada,
tersembunyi dalam kata-kata yang tulus, dalam perhatian yang konsisten, dan dalam keberanian untuk menampilkan diri apa adanya. Aku melihat two man yang membangun hubungan dengan kesabaran dan ketulusan, yang memilih mendengar lebih dari sekadar merespons, yang menempatkan kejujuran di atas popularitas digital. Dari situ, aku belajar bahwa cinta di zaman modern bukan soal kemudahan, melainkan tentang kualitas, bukan kuantitas. Ia lahir dari kesediaan untuk hadir, untuk memahami, dan untuk tetap berpegang pada nilai kemanusiaan di tengah gempuran teknologi. Percaya pada hari esok berarti percaya bahwa meski dunia serba digital, hubungan manusia tetap dapat tumbuh dengan hangat dan otentik. Ia berarti yakin bahwa keintiman bisa muncul di antara pesan-pesan singkat, bahwa empati dan kepedulian dapat dirasakan meski hanya lewat kata-kata yang diketik di layar, dan bahwa cinta sejati tidak diukur dari jumlah like atau pengikut, melainkan dari kesediaan untuk tetap hadir bagi seseorang, tanpa syarat, tanpa topeng. Aku juga menyadari bahwa cinta membutuhkan keberanian untuk membuka hati di tengah ketakutan ditolak, keberanian untuk mempercayai orang lain di dunia yang sering menekankan permukaan, dan keberanian untuk tetap tulus meski mudah tergoda oleh kenyamanan palsu. Keyakinan pada besok yang lebih baik bukan hanya tentang menemukan cinta, tetapi tentang membangun cinta yang layak dan nyata. Cinta yang memberi kekuatan, dan cinta yang tetap manusiawi, meski dibingkai oleh dunia digital. Besok, aku percaya, akan lebih baik. Tidak karena teknologi akan berubah, tetapi karena aku telah belajar menempatkan hati di atas layar, menempatkan kejujuran di atas kemudahan, dan menempatkan perhatian di atas algoritma. Aku akan bangun, bukan hanya untuk mengirim pesan atau membaca notifikasi, tetapi untuk benar-benar hadir, untuk mencintai dengan tulus, dan untuk percaya bahwa di balik dunia yang cepat dan digital ini, cinta sejati masih mungkin tumbuh, bahkan berkembang, dengan keaslian yang tak ternilai harganya. Aku berdiri di tepi sungai yang airnya mulai keruh, menatap sampah yang hanyut terbawa arus, dan mendengar gemericik air yang seakan bersuara, memanggil kesadaran yang sering terlupakan. Dunia modern ini berjalan cepat, dengan kota-kota yang menjulang, mesin-mesin yang berdengung, dan manusia yang terus bergerak, mengejar kebutuhan dan kenyamanan tanpa henti. Namun di balik kemajuan itu, bumi yang kita tinggali perlahan menjerit. Krisis iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam bukan lagi sekadar laporan di media. Mereka adalah kenyataan yang menghampiri setiap napas, setiap musim, setiap langkah kehidupan kita. Di saat yang sama, aku menyadari sesuatu yang menenangkan dan memberdayakan. Merawat bumi adalah bentuk harapan. Merawat hari esok, aku belajar bahwa tindakan kecil bisa memiliki arti besar. Memilah sampah, menanam pohon, menghemat air, atau sekadar menegur teman yang membuang plastik sembarangan. Semua itu adalah upaya yang menumbuhkan keyakinan bahwa besok bisa lebih baik. Harapan itu bukan berasal dari ilusi bahwa kita bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus, tetapi dari kesadaran bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah kontribusi bagi kelangsungan hidup dan keseimbangan bumi. Aku menyadari, merawat bumi bukan hanya tentang lingkungan, ia tentang tanggung jawab moral, tentang rasa empati, dan tentang kesediaan untuk melihat jauh melampaui diri sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita sering terjebak dalam rutinitas pribadi, menganggap bahwa masalah lingkungan terlalu besar untuk diubah oleh satu orang. Namun optimisme sejati lahir dari keberanian untuk tetap peduli. Meski perubahan terasa lambat dan penuh tantangan, aku mulai melihat manusia lain yang juga peduli, anak-anak yang menanam pohon di halaman sekolah, komunitas yang membersihkan pantai, aktivis yang menuntut kebijakan lebih baik. Mereka menunjukkan padaku bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, bahwa rasa peduli bisa menular, dan bahwa keyakinan pada masa depan yang lebih baik bukan sekadar kata, tetapi tindakan nyata. Besok, aku percaya akan lebih baik, bukan karena krisis ini akan lenyap begitu saja, tetapi karena kita memiliki pilihan untuk bertindak hari ini, untuk menanam benih harapan, dan untuk menunjukkan bahwa manusia mampu hidup selaras dengan bumi. Aku akan bangun, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi untuk menghormati rumah yang menampung kita semua.
untuk menjaga keseimbangan yang rapuh ini, dan untuk percaya bahwa setiap tangan yang peduli, setiap langkah yang bertanggung jawab, dan setiap keputusan sadar adalah langkah menuju hari esok yang lebih cerah bagi bumi dan bagi kita yang menempatinya. Aku duduk di kamar yang sunyi, memandangi ketitan-ketitan dan rencana yang tak sepenuhnya tercapai. Di zaman modern ini, kita hidup dalam budaya kesempurnaan di media sosial. Di sekolah, di kantor segala sesuatu tampak serba sempurna, serba terukur, dan serba berhasil. Setiap pencapaian orang lain seringkali menjadi tolak ukur diri sendiri, seolah kegagalan adalah noda yang harus disembunyikan, bukan bagian dari proses. Namun, di balik layar kesempurnaan itu, aku menyadari kenyataan yang sederhana, namun penting. Kegagalan adalah bagian dari hidup, bukan akhir dari segalanya. Ia bukan cermin dari kelemahan, melainkan guru yang menuntun kita memahami diri sendiri dengan lebih jujur. Bangkit dari kegagalan bukanlah hal mudah. Ada rasa malu, frustrasi, dan kadang keraguan yang mendera. Kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa sukses adalah tujuan utama, sehingga jatuh terasa seperti kehilangan arah. Namun aku mulai belajar bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran yang tidak ternilai. Ia mengajarkan kesabaran, mengasah ketekunan, dan mengingatkan bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil instan. Percaya pada besok yang lebih baik berarti percaya bahwa hari ini, meski penuh kesalahan, adalah batu pijakan menuju versi diri yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Aku menyadari, budaya kesempurnaan ini memang menuntut, tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak menyerah pada tekanan itu. Keyakinan pada hari esok lahir dari kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, untuk menatap kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal baru. Aku melihat di sekitar, banyak orang yang telah jatuh dan bangkit berkali-kali, yang tetap menapaki jalan meski terluka, yang tetap mencoba meski gagal. Mereka memberi contoh nyata bahwa kegagalan tidak mendefinisikan kita. Pilihan kita untuk terus modulah yang menentukan arah hidup. Besok, aku percaya, akan lebih baik. Bukan karena kegagalan akan hilang, tetapi karena aku belajar melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang berharga. Aku akan bangun, bukan untuk mengejar kesempurnaan, tetapi untuk menghargai proses, untuk menghormati usaha yang telah kulakukan, dan untuk percaya bahwa setiap jatuh adalah peluang untuk bangkit lebih bijaksana dan lebih tangguh. Aku menyadari bahwa hidup bukan tentang menampilkan kesempurnaan di luar, tetapi tentang membangun kekuatan di dalam, tentang menemukan harapan dalam keterpurukan, dan tentang percaya bahwa hari esok selalu membawa kemungkinan baru bagi mereka yang berani terus berjalan. Aku duduk di depan layar komputer, menatap berita yang terus bergulir, postingan yang berseliweran, dan komentar-komentar yang penuh opini, tapi jarang fakta. Di era digital ini, informasi datang begitu cepat, namun kebenaran sering tersamar, dan kepercayaan menjadi komoditas yang langka. Setiap hari, kita dibanjiri kabar yang berbeda, klaim yang saling bertentangan, dan narasi yang kadang sengaja dimanipulasi. Aku merasa bingung, bahkan cemas bagaimana bisa aku percaya pada apapun jika semua tampak abu-abu. Bagaimana bisa aku menilai benar dan salah di tengah gelombang disinformasi yang tak pernah berhenti. Namun di tengah kebingungan itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Kepercayaan bukan sekadar diberikan, ia dibangun. Percaya pada hari esok yang lebih baik bukan berarti menutup mata terhadap kebohongan atau manipulasi, tetapi memilih untuk tetap mencari kebenaran, memilih untuk tetap kritis, dan memilih untuk tetap menegakkan integritas dalam pikiran dan tindakan. Aku belajar bahwa menghadapi krisis kepercayaan publik bukan hanya tugas pemerintah atau media, tetapi tanggung jawab setiap individu yang sadar bahwa dunia yang sehat membutuhkan fakta, empati, dan dialog yang jujur. Aku juga menyadari bahwa dalam kekacauan informasi ini, optimisme adalah tindakan berani. Optimisme bukan berarti mempercayai semua hal begitu saja, tetapi percaya bahwa kebenaran, kejujuran, dan integritas tetap bisa menang, meski lambat dan penuh perjuangan. Setiap kali aku memeriksa fakta, setiap kali aku berhenti untuk memikirkan sebelum membagikan informasi, setiap kali aku berdiskusi dengan orang lain dengan kepala dingin, aku menanam benih harapan. Benih itu mungkin kecil, tapi ia mampu tumbuh, menyebarkan kesadaran,
dan membangun jaringan kepercayaan yang semakin langka, namun sangat dibutuhkan di masyarakat modern. Besok, aku percaya akan lebih baik. Bukan karena dunia digital akan otomatis menjadi jujur, tetapi karena aku dan kita semua yang peduli memiliki peran untuk menjaga integritas, menyaring informasi, dan membangun kepercayaan secara bertahap. Aku akan bangun, bukan hanya untuk menerima informasi tanpa pertimbangan, tetapi untuk menegakkan prinsip bahwa kebenaran adalah dasar dari harapan. Aku percaya bahwa dalam dunia yang penuh kebingungan ini, ada cahaya yang bisa ditemukan melalui kesadaran, tanggung jawab, dan keberanian untuk tetap berpikir kritis. Besok akan lebih baik, karena setiap langkah kecil menuju kejujuran dan kepercayaan adalah langkah menuju masyarakat yang lebih bijaksana, lebih manusiawi, dan lebih percaya pada masa depan. Aku duduk sendiri di bangku taman, memperhatikan orang-orang berlalu-lalang dengan wajah masing-masing tertutup kesibukan dan pikiran. Di zaman modern ini, individualisme terasa seperti norma. Setiap orang tampak sibuk mengejar ambisi pribadi, memperjuangkan mimpi sendiri, dan menjaga jarak agar tak terlalu terlibat dalam kehidupan orang lain. Namun, di balik kesibukan itu, aku menyadari sesuatu yang membuat hatiku hangat. Meski dunia menekankan aku daripada kita, solidaritas manusia tetap hidup. Meski terkadang tersembunyi, meski terkadang hanya muncul dalam bentuk kecil yang sederhana. Aku ingat saat bencana melanda suatu daerah, dan dunia seakan terhenti untuk sementara. Orang-orang dari berbagai latar belakang datang, membantu tanpa pamrih, memberikan apa yang mereka bisa: waktu, tenaga, bahkan air minum dan senyuman. Solidaritas itu lahir bukan karena paksaan, tetapi karena hati yang peduli, karena kesadaran bahwa keberadaan kita tidak bisa sepenuhnya terpisah dari keberadaan orang lain. Aku menyadari bahwa meski individualisme tampak dominan, manusia tetap membutuhkan manusia lain. Kita tetap saling terhubung, dan dalam keterhubungan itu, ada harapan yang memberi arti pada kehidupan yang kadang terasa sepi dan fragmentaris. Percaya pada hari esok berarti percaya bahwa setiap tindakan solidaritas, sekecil apapun, memiliki dampak. Memberi bantuan kepada tetangga yang kesulitan, mendengarkan teman yang sedang terguncang, bahkan tersenyum kepada orang asing yang tampak lelah. Semua itu adalah bentuk kecil dari keyakinan bahwa dunia ini masih bisa menjadi tempat yang lebih baik. Aku belajar bahwa solidaritas bukan hanya tentang peristiwa besar atau aksi heroik. Ia muncul dalam keseharian, dalam pilihan untuk peduli, untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain, dan untuk tetap percaya bahwa manusia bisa bersatu meski dikelilingi oleh tekanan individualisme. Besok, aku percaya akan lebih baik, bukan karena dunia akan tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena aku tahu bahwa setiap tindakan kebaikan yang tulus menambah sedikit cahaya di tengah kesibukan yang individualistis. Aku akan bangun, bukan hanya untuk menjalani hidupku sendiri, tetapi untuk hadir bagi orang lain, untuk menumbuhkan empati, dan untuk percaya bahwa melalui solidaritas, kita membangun jaringan harapan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Aku percaya bahwa di tengah dunia yang menekankan kepentingan pribadi, ada ruang untuk kebaikan, ada peluang untuk saling menopang, dan ada keyakinan bahwa besok akan lebih baik bagi mereka yang memilih untuk tetap peduli, tetap hadir, dan tetap membangun jembatan kemanusiaan. Satu langkah kecil pada satu waktu, aku duduk di ruang kerjaku, dikelilingi oleh dokumen, email, dan notifikasi yang tak henti berdatangan. Setiap hari terasa seperti perlombaan tanpa garis finish, di mana tujuan hidup dan karier seringkali menjadi ukuran utama kesuksesan. Di zaman modern ini, tekanan untuk menemukan makna dan tujuan terasa begitu besar. Setiap pencapaian terasa wajib, setiap kegagalan menjadi beban, dan rasa gelisah seakan menjadi teman setia yang tak bisa kuusir. Namun, di tengah kebingungan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang sederhana, namun penting. Makna sejati tidak selalu ditemukan. Kadang ia diciptakan, perlahan, dan bertahap. Melalui setiap langkah yang kita ambil, aku belajar bahwa pencarian tujuan hidup bukan soal meraih semua yang diinginkan, melainkan tentang memahami diri sendiri, mengenali nilai-nilai yang kita pegang, dan memberi arti pada tindakan sehari-hari. Kegelisahan yang aku rasakan bukan sekadar tanda ketidakmampuan, tetapi sinyal untuk merenung, mengevaluasi arah, dan menyesuaikan langkah dengan hati. Percaya pada hari esok yang lebih baik berarti
Percaya bahwa meski hari ini penuh keraguan dan kebingungan, ada kesempatan untuk menemukan harmoni antara ambisi dan kepuasan batin. Setiap tugas yang kuselesaikan, setiap hubungan yang kujalin, bahkan setiap kesalahan yang kulakukan adalah bagian dari proses menemukan makna dalam hidup yang kompleks ini. Aku menyadari, dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering terjebak pada perbandingan sosial. Karier orang lain tampak lebih gemilang, hidup orang lain tampak lebih mulus, dan kita merasa tertinggal. Namun optimisme lahir dari kemampuan untuk melihat pencapaian kita sendiri, sekecil apapun, dan mengapresiasinya sebagai bukti perjalanan yang unik. Aku mulai belajar memberi ruang pada diri sendiri untuk gagal, untuk bingung, dan untuk bereksperimen. Karena dari situlah makna mulai tumbuh. Tujuan hidup bukan sekadar target, tetapi proses memahami siapa kita, apa yang kita hargai, dan bagaimana kita memberi kontribusi bagi dunia di sekitar kita. Besok, aku percaya akan lebih baik, bukan karena jawaban akan muncul secara instan, tetapi karena aku mulai belajar menghargai perjalanan itu sendiri. Aku akan bangun, bukan hanya untuk mengejar pencapaian yang terlihat di mata orang lain, tetapi untuk memberi makna pada setiap langkah yang kuambil, untuk menjalani hidup dengan kesadaran, dan untuk percaya bahwa meski gelisah dan kebingungan kadang menyertai, ada kemungkinan bagi setiap hari esok untuk membawa pemahaman, arah, dan ketenangan yang lebih besar. Aku percaya bahwa dengan kesabaran, refleksi, dan keberanian untuk tetap berjalan, meski tidak sempurna, aku dapat menemukan makna dalam hidupku. Dan dengan itu, membangun keyakinan bahwa besok sungguh akan lebih baik. Aku duduk termenung di tengah keramaian yang seolah tidak peduli pada luka yang tersebar di sekelilingku. Dunia modern ini penuh dengan tragedi yang tak selalu bisa kita hindari. Pandemi yang meluluh lantahkan kehidupan, konflik yang memisahkan komunitas, bencana alam yang mengubah tatanan hidup dalam sekejap. Luka-luka kolektif ini bukan sekadar berita, mereka adalah kenyataan yang terasa, yang menembus kehidupan sehari-hari, dan yang sering meninggalkan rasa takut, putus asa, dan kelelahan emosional. Namun, di tengah kepedihan itu, aku menemukan sesuatu yang tak terduga, bahwa di balik setiap penderitaan, ada benih harapan yang bisa tumbuh, ada kesempatan untuk bangkit, dan ada kekuatan manusia yang mampu belajar dari kesakitan bersama. Aku menyadari bahwa luka kolektif mengingatkan kita akan keterhubungan yang selama ini mungkin terlupakan. Ketika sebuah tragedi melanda, manusia saling mengulurkan tangan, saling menguatkan, dan saling mendukung. Solidaritas lahir dari kepedihan yang sama, dan empati menjadi bahasa universal yang menembus perbedaan, batasan, dan jarak. Percaya pada hari esok yang lebih baik berarti memahami bahwa luka bukan sekadar penderitaan, tetapi juga guru yang mengajarkan kita arti kepedulian, kekuatan, dan ketahanan. Dari setiap kesulitan, kita belajar bahwa kebersamaan mampu menumbuhkan optimisme, bahkan di saat dunia terasa paling gelap. Aku juga menyadari bahwa harapan yang tumbuh dari luka kolektif bukan tentang melupakan kesedihan atau berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Justru, harapan itu lahir dari pengakuan terhadap rasa sakit, dari kemampuan untuk menerima kenyataan yang pahit, dan dari keberanian untuk bergerak maju meski hati masih terluka. Aku melihat di sekeliling orang-orang yang meski kehilangan tetap berusaha membangun kembali kehidupan mereka, komunitas yang menguatkan satu sama lain, pemimpin yang belajar dari krisis, dan generasi muda yang meski dibayangi trauma tetap menatap masa depan dengan keyakinan. Semua itu mengajarkan bahwa luka kolektif, meski menyakitkan, bisa menjadi fondasi bagi perubahan, empati, dan pertumbuhan bersama. Besok, aku percaya akan lebih baik, bukan karena semua kesedihan akan hilang, tetapi karena kita memiliki kemampuan untuk belajar, pulih, dan membangun masa depan dari pengalaman pahit ini. Aku akan bangun, bukan hanya untuk menjalani hidupku sendiri, tetapi untuk menjadi bagian dari masyarakat yang lebih peduli, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Aku percaya bahwa dari setiap luka bersama, ada pelajaran yang dapat menyalakan cahaya harapan. Dan keyakinan itu
bahwa besok dapat membawa pemulihan, keadilan, dan kebaikan, adalah alasan untuk tetap percaya, tetap berjuang, dan tetap membuka hati untuk masa depan yang lebih baik. Tidak hanya bagi diriku, tetapi bagi seluruh manusia yang menempati dunia ini bersamaku.